Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hakikat bahasa dan bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya bahasa itu? Bahasa adalah suatu teknik guna mengetahui pikiran dan perasaan insan, serta untuk mengaku isi dari benak dan perasaan tersebut. Bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas dapat dibentuk ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas. Misalnya, kita coba dengan sebuah kalimat lihat. Dapat dibentuk beberapa kalimat seperti lihat mobil itu, kamu melihat mobil itu, dia bisa melihat. Dari kejauhan kelihatan gunung. Itu kalimat contoh dari bahasa produktif. Bahasa juga bersifat dinamis, artinya bahasa tidak terlepas dari kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu bisa terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Misalnya, perubahan ini terlihat pada tataran leksikon. Contoh, ada kosakata baru muncul, namun ada juga kosakata lama yang tidak digunakan lagi. Sebagai contoh kata, kerja bakti, kerja paksa, kerja rodi, itu tidak dipakai lagi. Yang dipakai adalah gotong royong. Sejarah Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan Kongres Bahasa Indonesia pertama. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 yang terjadi di Solo, Jawa Tengah. Yang isi secara singkatnya yaitu menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepemahaman, yaitu urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan kebudayaan bahasa Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar diresmikan, di mana bahasa Van Ophuijsen digantikan menjadi ejaan Van Ophuijsen digantikan menjadi ejaan Republik dan diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Yang kedua itu ada yang dinamakan dengan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang dilakukan pada 28 Oktober sampai 1 November dan terjadi di Sumatera Utara, Medan. Dan di Kongres kedua Bahasa Indonesia ini terjadi tindakan rasionalisasi keinginan bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia dan dijadikan bahasa nasional. Dan di Kongres kedua ini pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikan ejaan sempurna atau EYD dan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di Kongres kedua ini pula pada tanggal 31 Agustus 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahasa ejaan sempurna Indonesia digunakan untuk bahasa pedoman untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November dan terjadi di Jakarta, yang isi secara singkatnya yaitu untuk melihat perkembangan pertumbuhan bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Kemudian di Kongres ketiga ini yaitu diusahakan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia
harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diantaranya yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping pengusulan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober tahun 1998 di Jakarta. Kongres ke-8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003 di Jakarta. Lalu Kongres ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-7 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan sebagai bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 membahas 5 hal yang utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Indonesia yang ke-10 merekomendasikan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam UUD 1945 menegaskan bahwa bahasa Indonesia atau bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan. Kebangsaan lambang. Kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Garuda Pancasila merupakan contoh dari identitas nasional karena mampu melambangkan karakter bahasa Indonesia. Sesuatu dikatakan sebagai lambang berarti memiliki karakteristik atau makna yang erat dengan sesuatu yang dilambangkannya. 3. Alat penghubung antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan, kebanggaan identitas nasional. Alat penghubung antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bahasa Indonesia. Juga digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan alat yang digunakan sebagai bahasa media massa untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dan konsisten, sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataannya bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bangsa
atau bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap terbuka sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern.